Selamat pagi para dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan berpresentasikan mengenai kebijakan sensorship Tiongkok terhadap perusahaan multinasional dalam bidang ICT atau Information and Communication Technologies menggunakan studi kasus Google Inc. Berikutnya adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Devina Frederica sebagai ketua kelompok, lalu dengan saya sendiri, Victor Masirnil yang pertama kita membahas mengenai pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Teknologi menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan arus informasi antar negara di dunia. Setiap negara tentunya memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatur setiap arus informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh warga negaranya. Melalui teknologi informasi, dapat memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi dan berkomunikasi lintas negara. Tiongkok menjadi negara terbesar di Asia, juga merupakan pengguna teknologi informasi ini atau yang disebut sebagai internet. Tiongkok memiliki beberapa kebijakan yang mengatur setiap teknologi internet yang beredar di negaranya, salah satunya melalui kebijakan censorship terhadap Google. Melalui kebijakan censorship itu, Tiongkok dapat mengatur internet berupa penyaringan aliran informasi yang berlandaskan dengan hukum dan peraturan dan dilatar belakangi melalui reformasi ekonomi Cina pada tahun 1987. Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok mengenai perlindungan anak di bawah umur menetapkan bahwa negara melakukan larangan untuk segala kalangan memproduksi, menjual, menyewakan, atau menyediakan publikasi secara elektronik lain. Hal tersebut tertulis dalam white paper. Pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa cyberspace menjadi lebih penting daripada wilayah secara fisik dari negara itu. Dengan adanya makalah ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh informasi terkait pembatasan berupa kebijakan dari setiap negara kepada multinational company, sehingga pembaca dapat mempertimbangkan hal-hal tersebut. Berikutnya yaitu identifikasi dan pembatasan masalah. Dari latar belakang di atas, maka kesimpulan dari identifikasi dan pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknologi menjadi salah satu sarana untuk menghubungkan arus informasi antar negara di dunia. Pembatasan teknologi informasi di Tiongkok terhadap Google melalui kebijakan censorship. Lalu rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana dampak yang terjadi akibat dari kebijakan censorship yang merupakan sebuah barrier to international control berupa host government barriers yang diberlakukan oleh Tiongkok pada Google Inc. Lalu yang kedua, apa saja tindakan yang dilakukan oleh Google Inc. terhadap kebijakan censorship yang dilakukan oleh Tiongkok? Bagaimana perkembangan dari kebijakan censorship yang dilakukan oleh Tiongkok untuk Google Inc. Oke, selanjutnya kita masuk ke tujuan tulisan. Yang pertama, untuk mengetahui dampak yang terjadi akibat dari kebijakan censorship yang merupakan sebuah barrier to international control berupa host government barrier yang diberlakukan oleh Tiongkok kepada Google Inc. Lalu yang kedua, untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Google Inc. terhadap kebijakan censorship yang diberlakukan oleh Tiongkok. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan dari kebijakan censorship yang diberlakukan oleh Tiongkok untuk Google Inc. Lalu selanjutnya kita masuk ke manfaat tulisan. Yang pertama, untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai dampak yang terjadi akibat dari kebijakan censorship yang diberlakukan oleh Tiongkok kepada Google Inc. Lalu yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai berbagai tindakan yang dilakukan oleh Google Inc. terhadap kebijakan censorship yang diberlakukan oleh Tiongkok. Lalu yang ketiga, untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai perkembangan dari kebijakan censorship yang diberlakukan oleh Tiongkok untuk Google Inc. Lalu selanjutnya ada pengorganisasian tulisan. Rancangan struktur penulisan dari makalah dengan berjudul Kebijakan Sensorship Tiongkok terhadap Perusahaan Multinasional dalam bidang ICT atau Information Communication Technology menggunakan studi kasus Google Inc. adalah sebagai berikut. Bab 1, berisi penjelasan tentang latar belakang penulisan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan pengorganisasian tulisan. Lalu untuk bab 2, berisi penjelasan tentang pengertian dari hubungan internasional, perkembangan konsep keamanan nasional, cyberspace, kepentingan nasional, kebijakan luar negeri, multinational corporation,
internet censorship, dan peranan information dan communication. Lalu untuk bab 3, yang pertama ada menguraikan dampak yang terjadi akibat dari kebijakan censorship yang merupakan sebuah barrier to international control berupa host government barrier yang diberlakukan oleh Tiongkok kepada Google. Lalu yang kedua, menguraikan tindakan yang dilakukan oleh Google Inc. terhadap kebijakan censorship yang diberlakukan oleh Tiongkok. Lalu yang ketiga, ada menguraikan perkembangan dari kebijakan censorship yang diberlakukan oleh Tiongkok untuk Google Inc. Lalu yang untuk bab 4, berisi penjelasan tentang pemaparan mengenai konklusi dan rekomendasi dari penulisan tersebut. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada hubungan internasional. Hubungan internasional adalah sebuah studi yang membahas tentang kerjasama, peran, persoalan antar dua negara, dan hubungan organisasi pemerintah maupun non-pemerintah internasional. Lalu selanjutnya ada perkembangan konsep keamanan. Konsep keamanan merupakan hal yang penting dalam kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Lalu selanjutnya ada keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan keperluan utama untuk suatu bangsa agar dapat melindungi dan menjaga kepentingan nasional. Lalu dalam konsep keamanan ini, peranan pemerintah sangatlah penting dalam melindungi integritas teritorial negara dari ancaman baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Lalu selanjutnya ada cyberspace. Cyberspace ini adalah sebuah media elektronik dan jaringan komputer secara online. Saat terjadi komunikasi dalam cyberspace, maka bisa melibatkan siapa saja, dari mana saja, dan kapan saja selama media komunikasi tersedia. Lalu selanjutnya ada kepentingan nasional. Dalam menentukan keputusan yang akan diambil dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, maka diperlukan penyesuaian dengan kepentingan nasional dan memiliki tujuan untuk mencapai cita-cita yang ingin dicapainya. Terdapat 4 kepentingan nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepentingan politik, kedua kepentingan keamanan, ketiga kepentingan ekonomi, dan keempat kepentingan budaya. Nah, selanjutnya ada kebijakan luar negeri. Dalam kebijakan luar negeri terdapat 3 hal penting, yaitu yang pertama ada individual level analysis, kedua ada system level analysis, dan yang terakhir ada state level analysis. Selanjutnya kita masuk ke multinational corporation. Multinational corporation itu merupakan perusahaan yang biasa disebut sebagai negara induk yang memiliki kegiatan produksi dan pemasaran di sejumlah negara dan memiliki tempat produksi dan jasa di negara asing lainnya. Lalu kita masuk ke internet censorship. Dengan adanya sistem komunikasi menggunakan via internet, memberikan pengaruh yang cukup besar pada hubungan internasional. Hal tersebut dapat dilihat bahwa teknologi internet telah mentransformasi pandangan ilmuwan politik tentang negara, yang artinya negara memiliki penduduk, wilayah, pemerintah yang tetap, serta memiliki kekuasaan politik dan hubungan internasional pada institusi pemerintahan. Dan yang terakhir, ada peranan information dan communication. Adanya ICT atau Information Communication Technology, maka terciptalah era informasi. Maka dari itu, negara-negara dunia sangat penting untuk melakukan penguasaan di bidang ICT. Karena perkembangan ICT dapat menimbulkan ketergantungan kepada industri pada negara maju. Suatu negara dengan tingkat kapabilitas ICT yang tinggi, maka akan mendapatkan kesempatan yang besar untuk memanipulasi aliran informasi internasional. Oke, selanjutnya kita beralih pada pembahasan. Yang pertama, yaitu dampak yang akan diterima oleh Google Inc. sebagai akibat dari kebijakan censorship yang merupakan sebuah barrier to international control berupa host government barriers yang dilakukan oleh Tiongkok, yaitu hambatan perusahaan Google untuk menguasai search engine dunia. Hambatan tersebut juga berkaitan dengan kegagalan atas kesepakatan mengenai investasi dalam bidang internet yang telah disepakati antara pemerintah Tiongkok dengan Google pada tahun 2006, namun harus terhenti pada tahun 2010, tepatnya pada bulan Maret. Saat itu, Google yang merupakan search engine terkemuka
yang sudah dikenal dan digunakan oleh seluruh dunia saat ini. Namun oleh karena kebijakan sensorship itu, Google menjadi gagal untuk menguasai seluruh market web di dunia. Tiongkok sendiri juga memiliki alat pencari yang dikembangkan pada negara itu yang berbasis dengan web lokal milik Tiongkok bernama Baidu. Peraturan di Tiongkok yang dikenal dengan The Great Firewall menjadikan Google seolah-olah menjadi pelaku kriminal yang harus dipantau setiap saat oleh pemerintah Tiongkok karena dinilai mengancam stabilitas politik dari Tiongkok. Hal seperti ini terjadi karena dilandasi oleh filosofi dari masing-masing negara yang berbeda. Tiongkok memiliki filosofi komunis, sedangkan Google sebagai perusahaan Amerika Serikat memiliki filosofi liberalis yang mengedepankan kebebasan. Beberapa tindakan selanjutnya yaitu pembahasan kedua, terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh Google Inc. terhadap kebijakan sensorship yang diberlakukan oleh Tiongkok, yakni yang pertama memindahkan layanan yang awalnya di Tiongkok menjadi Hong Kong sebagai solusi atas permasalahan kebijakan sensor oleh Tiongkok. Lalu yang kedua, para pemangku kepentingan yaitu eksekutif dari Google mendesak pemerintahan Amerika Serikat dan Eropa untuk memberikan tekanan kepada Tiongkok sebagai akibat dari kebijakan sensorship itu. Selanjutnya, yaitu tekanan yang dilakukan oleh Google seperti penghalangan perdagangan dalam di WTO yang walaupun hasilnya masih kurang memuaskan dan dinilai gagal bagi Google. Pembahasan rumusan masalah yang ketiga, yaitu perkembangan dari kebijakan sensorship yang diberlakukan oleh Tiongkok oleh Google Inc., yaitu dengan memfokuskan operasionalnya ke Hong Kong yang sebelumnya berada di Beijing. Pemilihan Hong Kong sebagai tempat layanan atau server Google dilandasi oleh tidak berlakunya kebijakan sensorship di Hong Kong, sehingga Google dapat dengan bebas menampilkan konten-konten secara bebas di negara bagian Tiongkok tersebut layaknya di negara-negara lain. Selain itu, sebagai akibat dari banyaknya perusahaan asing yang mengalami hambatan dalam dunia, seperti Microsoft dan lain-lain, muncul juga gerakan perlawanan terhadap kebijakan sensor tersebut yang bernama Anti-Censorship Movement dengan konsep Transnational Advocacy Network dengan tujuan untuk memperbaiki kebijakan kosmetik di Tiongkok. Namun, walaupun Google gagal dan kehilangan mangsa pasar atas China, Google masih optimis untuk dapat menguasai sebagian besar negara dunia, baik dari benua Eropa, Asia, Afrika, Amerika, dan Australia. Selanjutnya yaitu bab 4, konklusi. Kebijakan censorship yang dilakukan oleh Tiongkok menggagalkan kesepakatan yang telah terbentuk antara pemerintahan Tiongkok dengan pemerintah Amerika Serikat sejak tahun 2006 menjadi gagal pada tahun 2010. Hal tersebut berdampak pada keinginan Google Inc. untuk menguasai search engine nomor 1 di dunia. Dalam menyikapi hal tersebut, Google Inc. memutuskan untuk memindahkan layanan berupa server yang sebelumnya berada di seluruhnya di Beijing menjadi ke Hong Kong. Saat itu, para eksekutif dari Google Inc. juga berupaya untuk mendesak pemerintah AS untuk ikut turun tangan terhadap kebijakan yang merugikan Google Inc. tersebut. Saat ini, Google Inc. memfokuskan perkembangan usahanya ke seluruh dunia dari belahan benua yang lain seperti Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia daripada berfokus pada hal yang sulit untuk dinegosiasikan, yaitu Tiongkok. Rekomendasi dari kelompok kami dalam melakukan ekspansi pasar atau berinvestasi secara global, sebuah MNC harus terlebih dahulu menganalisis setiap skenario yang memungkinkan untuk terjadi, baik dalam jangka pendek, ke depan, maupun hingga jangka panjang. MNC juga harus dapat mengetahui risiko-risiko yang terdapat dalam setiap negara, baik dari segi ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lain sebagainya, sebelum memutuskan untuk membuat sebuah kesepakatan dengan suatu negara, sehingga kejadian unfavorable sangat minim sekali untuk terjadi. Baik, sekian dari kelompok 5. Terima kasih.